Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifahalukum. Semoga anak-anak Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Umi, pagi ini Umi akan menjelaskan media pembelajaran matematika kelas 7 tentang bilangan pecahan. Sebelumnya kalian telah mempelajari konsep KPK dan FPB. Nah, mudah-mudahan materi KPK dan FPB kalian dapat pahami karena ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu pecahan. Pada materi sebelumnya, Umi telah menjelaskan bahwa bilangan pecahan telah ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 11 tentang pembagian harta warisan. Nah, hari ini Umi akan membahas ayat Al-Quran tentang bilangan pecahan pada surat Saba ayat 45 yang berbunyi, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sebelum munculnya kaum kafir Quraisy, telah ada sebelumnya kaum yang mendustakan Allah dan Rasul, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Lut. Harta benda, kejayaan, dan kekuatan yang diterima orang-orang kafir saat ini itu belum sampai 1/10 dari apa yang telah Allah berikan kepada kaum sebelumnya. Namun Allah tetap membinasakan kaum-kaum tersebut. Begitu dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum yang mendustakannya. Nah, dalam ayat ini terdapat satu bilangan pecahan, yaitu 1/10. 1/10 adalah contoh nyata bahwa bilangan pecahan telah ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya di dalam Al-Quran, bilangan pecahan juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja. Nah, artinya ibadah sholat, pahalanya hanya Allah yang dapat menentukannya. Dan itu dinyatakan dalam bilangan pecahan dalam hadis ini. Baiklah, kita masuk materi kita tentang bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A/B. Ya, dapat kamu lihat pada slide A/B, di mana A adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, perlu kamu ketahui mengapa B tidak sama dengan 0, karena bilangan yang dibagi dengan 0 tidak terdefinisikan. Kemudian, syarat berikutnya, B bukanlah faktor dari A. Karena kalau B adalah faktor dari A, dapat dibagi sehingga menghasilkan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Nah, jadi di sini A adalah bilangan pembilang, sedangkan B adalah bilangan penyebut. Pecahan dinyatakan dengan A/B. Nah, di sini Umi akan mencontohkan beberapa contoh bilangan pecahan beserta gambarnya. Dapat kamu lihat di sini. Setengah artinya 1 dari 2 bagian. Dapat kamu lihat yang diarsir kuning itu adalah 1 dari 2 bagian. Kemudian 1/4 artinya 1 dari 4 bagian. 1/3 artinya 1 dari 3 bagian.
dan 3/4 artinya 3 dari 4 bagian. Secara umum, pecahan terbagi menjadi 2, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 2/3, 5/4, 7/6, 1/3, dan lain-lain. Sedangkan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 2/1/4, 5/3/5, dan lain-lain. Baiklah anak-anak Umi akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat dijadikan pecahan campuran memiliki syarat di mana pembilang harus lebih besar dari penyebut. Di sini 7 lebih besar daripada 3. Maka ini dapat diubah menjadi pecahan campuran. Sedangkan 3/5 tidak dapat kita ubah menjadi pecahan campuran karena 3 lebih kecil dari 5. Baiklah, di sini Umi akan memberikan satu contoh. Ubahlah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran dengan metode pembagian biasa. 7 dibagi dengan 3, kamu harus cari 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. Maka jawabannya adalah 2. Karena 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 mendekati 7. Kemudian kamu kalikan ke bawah, 2 kali 3 hasilnya 6, dikurang, hasil sisanya adalah 1. Apabila 1 tidak dapat lagi dibagi dengan 3, maka kita tinggal ambil hasil pembagian menjadi bilangan bulat untuk pecahan campuran, sisa menjadi pembilang, jadi 1 menjadi pembilang, sedangkan penyebutnya sama yaitu 3. Bagaimana anak-anak Umi? Mudah bukan? Selanjutnya, Umi akan menjelaskan bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, anak Umi kalikan terlebih dahulu penyebut terhadap bilangan bulat. Kemudian, hasilnya ditambah dengan pembilang. Maka menjadi 3 dikali 4 ditambah 2/3. Penyebutnya sama ya dari sebelumnya, sama dengan 3 dikali dengan 4 hasilnya 12 ditambah dengan 2/3 sama dengan 14/3. Berikutnya, anak Umi dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mengurutkan pecahan. Caranya ada 4. Langkah pertama, seluruh bilangan pecahan yang akan anak Umi urutkan harus dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian, untuk mengurutkan pecahannya, anak Umi harus melakukan penyamaan penyebut dari bilangan tersebut dengan cara menyamakan penyebut dengan KPK. Langkah ketiga, lakukan pembagian penyebut yang baru terhadap penyebut yang lama. Hasilnya dikalikan dengan pembilang yang lama. Itulah yang akan menjadi pembilang yang baru. Kemudian setelah itu tinggal dibandingkan antara pembilang-pembilang yang baru tersebut, mana yang besar, mana yang kecil, tinggal diurutkan. Baiklah, Umi akan mencontohkan satu contoh soal bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini bilangannya, urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar dan dari yang terbesar sampai yang terkecil dari bilangan 2/4, 4/5, dan 3/8. Dapat kamu lihat di sini
Antara 4, 5, dan 8 kita akan samakan penyebutnya dengan KPK. KPK 4, 5, dan 8 itu adalah 40. Seperti yang Umi jelaskan tadi, langkah pertama anak Umi bagi terlebih dahulu bilangan 40 atau penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. 40 dibagi dengan 4 hasilnya 10. Dikali dengan pembilang yang lama kali 2 adalah 20. Maka pecahan yang baru dari 2/4 adalah 20/40. Lakukan hal yang sama untuk bilangan 4/5 dan 3/8. 40 dibagi dengan 5, 8. 8 dikali dengan 4, 32. Begitu juga dengan 3/8. 40 dibagi dengan 8 hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa yang paling kecil adalah 15/40 dan itu adalah 3/8. Selanjutnya 2/4 ya atau 20/40 dan yang paling besar adalah 32/40 yaitu 4/5. Jadi urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 3/8, 2/4, dan 4/5. Sedangkan dari yang paling besar, anak Umi tinggal putar 4/5, 2/4, dan 3/8. Bagaimana anak-anak Umi? Mudah bukan? Semoga kalian memahami penjelasan yang Umi jelaskan. Baiklah anak-anak Umi, itulah tadi penjelasan dari Umi tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Dan bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan dengan konsep menyamakan penyebut melalui KPK. Setelah ini, Umi akan memberikan soal online yang akan Umi kirim linknya ke grup WhatsApp masing-masing. Nah, kamu kerjakan dengan teliti, pahami, nilainya akan langsung keluar dan Umi umumkan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hayya nahtatimu darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.